Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah sayyidul khalaiqi wal bashar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul ummi wal arabi al mab'utsu bi kitabin mubin la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Para hamba Allah, para ikhwan yang dimuliakan Allah, wabil khusus kepada sahibul hajah Bapak Ustadz Eko apa sih? Yulianto. Eko Yulianto. Jadi kami akrabnya itu yang kenal Yuliantonya. Asallahu ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan juga para ikhwan semuanya yang alhamdulillah masih istiqomah, memiliki semangat ya, walaupun memang kondisi yang luar biasa menggodanya untuk tetap di rumah, untuk tetap ya menghibur diri dengan kenikmatan dunia. Sangat sulit sekali untuk bisa diajak keluar sebetulnya kalau lagi kondisi seperti ini. Tapi semuanya alhamdulillah bisa ditepis oleh kita demi mencari fadilah, mencari keutamaan yang telah Allah berikan dan juga ridhonya. Kalau bukan itu berarti bukan umat Nabi. Karena umat Nabi itu mencari fadilah, Allah janjikan banyak keutamaan dan juga ridhonya. Setelah kita meraih keutamaan, kita nyari ridhonya. Biasanya kalau awalnya tuh hitung-hitungan. Kalau misalnya saya melakukan ini, apa nih untungnya? Tapi kalau udah masuk ke istiqomah, untung udah nggak dipikirkan lagi. Mikirnya ridho. Walaupun sedikit, ini Allah ridho nggak? Walaupun dapatnya sedikit, apa yang dikerjakan, Allah ridho nggak? Tapi kalau untuk awal-awal bisa jadi, kamu kalau mengerjakan ini dapatnya sekian, kamu dapatnya sekian, ya untung rugi. Tapi kalau udah istiqomah, mau untung mau rugi, yang penting Allah ridho. Nah, mudah-mudahan kita juga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Walaupun memang dari segi kuantitas, sekali lagi kuantitas jumlahnya, miliar lah jumlahnya itu. Nggak bisa dikatakan kita sebagai majelis akbar, tapi mudah-mudahan ruangan ini dipenuhi oleh malaikat yang senantiasa bersalawat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan yang kita lakukan. Para hamba Allah, alhamdulillah kita masih Allah berikan kesempatan berada di bulan Rabiul Awal. Sebetulnya bulan ini adalah bulan kaum muslimin yang seharusnya mereka itu sadar untuk menjadikan barometer bahwa setiap tahun itu sebetulnya kita adanya Rabiul Awal, kemudian mereka sibuk dan mereka meriah dengan mengingat Nabi bersalawat, itu sebetulnya luar biasa senangnya gitu ya. Kenapa mereka tuh alhamdulillah masih ingat kepada Nabi gitu. Di antara mungkin sebagian para orang-orang yang benci kepada Nabi, mereka walaupun kita terlepas bagaimana cara melakukannya gitu ya, yang penting mereka ingat Nabi aja. Minimal ketika disebutkan dzukirta indahu falam yusalli alaihi, ketika disebutkan nama Nabi Muhammad di hadapannya dia tidak bersalawat, maka dia raghima anfun, celaka dia, raghima bu'dan, kata
ada kata-kata yang lain lagi dan celaka dia. Nah sekarang semua Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Semuanya bersolawat, yang kecil, yang besar, nenek-nenek semuanya. Aneh tadi yang lewatin sini aja masih bukan terganggu jalannya ya. Memang lagi ada crowd gitulah, lagi sibuk-sibuknya di jalan itu ngatur para jamaah mau masuk ke masjid yang jemblongan terakhir tadi ya. Kemudian di tempat aneh juga di sana. Betulnya aneh ada undangan juga di Ma'had Tahfiz Al-Umamah di Klender juga untuk Maulid Nabi. Aneh juga Sabtu dan ngisi juga di Priok. Mulut dan juga mulut dan di Priok di daerah Marunda apa namanya. Artinya apa? Alhamdulillah sekali lagi ya. Saudara-saudara kita kalau nggak ada acara mauludan kayak gini mungkin nggak kelihatan sejauh mana dia cintanya kepada Nabi. Kecuali kelihatannya kalau misalnya ada kasus-kasus yang menghina Nabi baru tuh kelihatan cinta-cintanya. Memang luar biasa nih, du'atun ala abwabi jahannam sama du'atun ala abwabil jannah ini saling bersaing terus. Bersaing terus. Kita bisa melihat pada zaman Rasul, iya sudah pasti. Musuhnya dari mereka juga. Ya, masih saudara Nabi juga, Abu Lahab. Ya, saudara Nabi juga. Kemudian juga pada masa-masa setelah itu juga. Makanya ada seorang raja yang menjadikan sebuah sholawat Nabi, kecintaan kepada Nabi itu sebagai sumber semangatnya dalam peperangan mereka. Gitu. Siapa namanya? Yang Salahuddin. Kemudian ada satu lagi yang pasukan kaum muslimin yang bisa mengalahkan Mongol. Al-Fatih. Waalaikumsalam. Siapa? Putus. Saifuddin Putus. Apa namanya? Peperangan apa? Gain Jalut. Luar biasa tuh. Yang bisa mengalahkan Mongol. Yang mereka semuanya luar biasa itu. Maksudnya benar-benar dia melawan orang-orang yang menghina, bukan kekuasaan, dia malah Mongol tuh menghina agama Allah dan juga kaum muslimin, nabinya juga. Makanya dia tambah luar biasa Jalut itu. Bahkan pada masa-masa Hindia Belanda juga seperti itu, karena memang penguasanya Hindia Belanda makanya dibiarkanlah orang-orang yang menghina Islam dan kaum muslimin pada saat itu. Islam terbagi kepada dua, ada Islam abangan, ada Islam yang benar-benar gitu. Islam abangan ini Islam yang masih mengikuti tahlil bidah khurafat itu. Ya, Jawen lah. Pada tahun 1918 ada sebuah tabloid bernama Jawi Visworo. Di dalam tabloid itu ada orang Islam abangan yang menulis artikel yang di dalamnya menuliskan bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang peminum keras, pecandu, opium dan sebagainya. Wah, luar biasa tuh artikelnya. Nah dia dianggapnya biasa-biasa aja oleh mereka. Ternyata kaum muslimin bersatu semuanya dari berbagai organisasi berhimpun di salah satu organisasi Islam terbesar pada saat itu, Syarikat Islam yang dipimpin oleh host Cokro Amir Haji Omar Said, mengadakan rapat akbar tentang Islam dan kaum muslimin. Apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan mereka membuat satu organisasi TKNM, Tentara Kanjeng Nabi Muhammad. Tentara Kanjeng Nabi Muhammad. Ngumpul semuanya dari berbagai, termasuk ada Ikhwanul Muslimin dalam TKNM. Nah, salah satunya anggota daripada TKNM itu adalah Kiai Ahmad Dahlan. Beliau dalam salah satu dokumennya mengatakan bahwa salah satu tujuan daripada didirikan TKNM itu, Tentara Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah untuk bisa mengetahui sejauh mana persatuan kaum muslimin. Seperti kasusnya Ahok gitu ya. Kalau nggak ada kayak gitu tuh nggak kelihatan Islam tuh. Ya pokoknya kita tahunya masjid, musola, masjid, segitu. Ternyata ketika ada hal seperti itu, dari mana aja organisasi ini bersatu. Nah kata Kiai Ahmad Dahlan,
adanya TKNM itu tujuannya adalah salah satu mencari persatuan lahir dan batin antara kaum muslimin satu dengan yang lainnya. Kemudian juga li'ala'i kalimatillahil ulya gitu, meninggikan kalimat Allah itu, menjaga kehormatan nabinya dan juga kehormatan agama dan kemuliaan nabi gitu. Nah, berarti memang orang-orang yang sudah memiliki keistiqomahan sampai membuat sebuah organisasi itu sudah tidak bisa diragukan lagi cintanya pada nabi, sudah tidak diragukan lagi. Pertama hatinya, dia pokoknya bulat banget, nggak ada manusia yang terbaik. Coba terbaik di dunia dan akhirat ya, wajihan fi dunia wal akhirah, terkenal di dunia, bukan hanya di dunia tapi di akhirat juga. Coba antum ya, ini untuk membuat kita bangga nih, untuk membuat kita bangga, ini menambah akidah kita. Google punya siapa? Google punya Yahudi, Zuckerberg itu, apa Zuckerberg apa siapa tuh? Mark Zuckerberg itu. Mas Gerbek ini Facebook. Oh, Facebook. Google orang Yahudi lah ya, orang Yahudi. Sampai kemarin orang Google juga diprotes adanya sebuah penghapusan atau penghilangan peta Palestina. Tapi yang satu ini, Nabi Muhammad SAW, dia tidak bisa apa-apa. Coba antum cari di Google, tulis di situ, who is the greatest man in the world, atau who is the best man in the world. Siapa orang yang paling mulia, orang paling agung, orang paling berpengaruh, orang paling akbar di dunia? Yang keluar siapa? Muhammad. Padahal itu punya orang Yahudi. Antum buka di YouTube, who is the best man? Dari situ aja kita udah tahu gitu ya. Mereka saja mengakui kemuliaan Nabi Muhammad padahal mereka tidak beriman. Bahkan dibuatnya juga oleh orang yang memang dia benci kepada Islam. Tapi dia tahu kebenaran itu dalam diri Nabi itu. Sampai-sampai dia, artinya gini, kalau misalnya dia punya kekuasaan di salah satu alat itu, bisa saja dia menghapus kan gitu. Wah, udah hapus saja, dibredel nih kata-kata ini, lalu dimunculkan yang lain siapa. Memang kalau misalnya dari salah satu YouTube misalnya dilihat ya, pertama memang Nabi Muhammad, tapi di situ juga ada selip-selipan juga, the greatest man in the world is Jesus gitu. Tapi kasih kalah sama yang lain-lainnya gitu. Sampai kalah masih belum tenar gitu kan. Isaac Newton yang kedua, Musa itu nomor 30, kalah sama Hitler. Itu berangkatnya dari orang kafir yang mereka sesungguhnya mengakui siapa Nabi Muhammad SAW. Dan juga Nabi Muhammad SAW itu namanya juga memang diangkat-angkat pada masa tahun 65-an di negara sekuler Amerika Serikat. Siapa yang angkat? Muhammad Ali. Aku tidak mau dipanggil dengan nama Cassius Clay gitu kan. Kenapa? Aku sudah mengganti nama itu dengan Muhammad Ali. Muhammad itu adalah orang terpuji, Ali itu adalah tinggi, terpuji dan tinggi. Aku bangga dengan hal itu. Nah, itu ada dari orang-orang yang tidak seakidah sama kita. Nah, tentunya memang harus kita sadari bahwa kita yang pengikutnya kita ini bukan ada nggak yang mualaf? Nggak ada yang mualaf. Maksudnya mualaf nggak ada. Kita asli brojol langsung masuk di kondisi Islam. Cuma memang kadang-kadang kita kurang gitu. Yang seperti itu tuh malah kita yang asli gitu, yang notabene-nya pengikut Muhammad secara tertulis, kita kurang kecintanya biasa-biasa aja. Nggak ada gimana ya gitu. Seperti Cina itu ya, Islam warisan. Islam warisan. yang bikin yang bikin 1000 masjid. Cina. Stephen. Bukan. Yang punya tol. Iya, Ya, si itulah. Yusuf Hamka. Ya, iya. Jualan nasi kuning. Iya. jadi orang yang sangat cinta kepada Rasul itu sudah ya. Cuma memang tidak semuanya orang-orang yang cinta kepada Rasul itu dia mengetahui bagaimana Rasul sejatinya. Hanya ikut-ikutan saja. Yaitu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kita cinta itu karena memang Rasul cinta kita. Kalau sekarang kan
Itu gitu. Kenapa kita mencinta Rasul? Karena Rasul cinta kita. Kalau sekarang ada orang yang mencintai idola, sebetulnya idola juga nggak cinta sama dia. Untuk apa rugi gitu? Rugi tuh. Ngapain lo bela-belain dia gitu? Dia cintanya Messi. Amerikan Lohan. Ya sekarang gitu kan. Lu ngapain mencintai seseorang yang dia itu nggak tahu lu siapa? Istilahnya kayak sekarang, maaf nih, kita nyoblos orang dan naik mah kagak inget sama kita gitu. Nah ini Nabi, kita mencintai Nabi, Nabi cinta sama kita. Tepat. Itu sangat tepat sekali. Ya. Jangankan Nabi ketika masih hidup, nanti bilang kalau saya sudah mati pun saya akan menunggu kalian. Dan aku akan memberikan syafaat kepada kalian semuanya, terutama memang orang-orang yang sering membaca selawat. Baca selawat. Ada satu hadis yang mengatakan bahwa jika kamu menjawab ketika azan berkumandang, maka aku akan berikan syafaat nanti pada yaumul qiyamah. Kan gitu doanya tuh. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilah. Itu udah doa khusus pada Nabi. Dan Nabi juga akan membalasnya dengan pasang badan depan Allah bahwa aku akan berikan syafaat kepada mereka. Kita pantas mencintai Nabi karena Nabi akan menjamin kita gitu. Ya. Kemudian Nabi juga memberikan izin kepada orang-orang yang memang diberikan izin untuk membawa lagi 70.000 orang masuk dalam surga bersama. Nah gitu. Jadi kalau misalnya secara dunia kita udah nggak ini lagi lah, udah nggak dilakukan lagi. Bukan hanya kita orang Islam, orang luar pun gitu mengakui keluar biasa Nabi Muhammad SAW. Dan secara agama pun ya memang luar biasa Nabi. Nabi itu orang, jadi dalam Al-Quran disebutkan ana basyarum mitslukum, saya manusia seperti kalian. Iya, manusia. Kenapa? Apa hikmahnya? Nabinya dari manusia supaya gampang dicontoh. Karena memang manusia, Nabi sholat tiap diri sama sama kita. Coba kalau misalnya Allah turunkannya malaikat atau jin, nggak bisa gitu. Mana jin? Tinggi gitu. Terbuat dari api, kita terbuat dari tanah. Malaikat terbuat dari nur. Beda gitu. Walaupun Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan malaikat yang juga bisa menyerupai manusia seperti Dihya al-Kalbi itu ya. Yang sering datang kepada Rasul. Salah satunya adalah pasca perang Khandaq. Ketika Rasul sudah merasa bahwa selesai nih perang nih, masih pakai baju perang, datang malaikat Jibril yang menyerupai Dihya al-Kalbi, seorang sahabat yang termasuk paling ganteng lah di situ. Dan juga, tapi wallahu alam kalau dalam hadis yang kedua Arba'in itu tentang Jibril, hadis Jibril itu manusia itu yang menyerupai datang kepada Nabi itu menyerupai Dihya al-Kalbi apa enggak tahu. Yang penting mah di situ disebutkan bahwa dia sawadi sya'ar bayadu thiyab la yura ahad min ashabin Nabi gitu. Enggak kelihatan dia tuh. Atharu minas safar, enggak kelihatan bahwa dia itu bekas-bekas perjalanan jauh gitu kan. Dan juga la ya'rifu minna ahadun, tidak ada seorang pun dari sahabat yang mengenal dia. Pokoknya bajunya putih, rambutnya hitam legam, segar kayak habis mandi gitu. Memang ya malaikat gitu. Sekaligus diperlihatkan tidak seperti itu yang luar biasa, kakinya di bumi, palanya di atas. Ketika Rasulullah SAW udah setahun nggak turun wahyu, kayaknya Rasulullah tuh pengen lompat gitu, kayak putus asa. Kenapa? Karena banyak pertanyaan dari kafir Quraisy yang Rasulullah nggak bisa ngejawab, tunggu gitu. Tapi kok nggak lama-lama nggak turun wahyu? Sempat kayak gitu ya tadi. Iya, akhirnya turun kan surat Ad-Duha itu. Wajadaka dhalan fahada. Aku melihatmu, aku mendapatkan kamu dalam keadaan kesesatan. Fahada, aku berikan petunjuk, tenang aja. Terus senang lagi udah. Ketika turun dari Gua Hira, panggil, ya Muhammad, nengok ke atas, kakinya di bawah, kepalanya di atas. Ada yang bilang mah, malaikat sedang duduk di antara langit dan bumi. Itu. Jadi memang luar biasa Nabi. Jika saja Allah menurunkan Rasulnya bukan seorang manusia, kita akan sulit. Makanya disebutkan bahwa dia itu manusia seperti biasa, seperti kamu. Dan laqad arsalna, sebagaimana yang disampaikan kemarin, laqad arsalna rasulan min anfusikum. Di antara kalian sama ada
Akan tapi keberadaan Nabi di tengah kalian itu tidak sama akhlaknya, akhi. Seperti antum semuanya. Dia itu ada tahapan-tahapannya. Memang manusia, tapi manusia paling bagus, paling hebat. Jadi memang manusia itu ada tahapan-tahapannya. Jangan sampai seperti orang yang ingkar sunnah itu. Dia kan manusia juga, punya salah. Ya boleh dong. Nah, gitu. Seperti ada orang-orang sekarang yang merendahkan seorang ulama. Dia kan manusia juga, bukan nabi. Gitu kan. Ya gitu kan. Seakan-akan dia sombong. Samalah ente sama aneh gitu. Nggak bisa seperti itu. Ada urutannya kan. Al ulama warasatul anbiya, kan nabi, sahabat, tabi'in, terus sampai akhir. Nah, para Allah, maka dari situ disebutkan bahwa Nabi itu sangat cinta kepada kita, jadi kita pantas mencintai Nabi karena Nabinya cinta sama kita. Bukan cinta kita seperti orang-orang yang terkenal saat ini. Kita jadikan idola, tapi dia nggak mau tahu sama kita. Siapa lu? Dari mana ente? Kalau ini Nabi semuanya, aku jamin masuk. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah, itu jaminannya. Maka kita cinta Nabi. Nah, otomatis memang kita harus mengetahui bagaimana kedudukan Nabi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mencintai Nabi itu bukan hanya dari segi kepribadian dia perang, bukan. Kedudukannya juga di hadapan Allah kita harus tahu. Jadi kita nggak salah. Kemudian bagaimana kita sebagai umatnya, apa yang dilakukan kalau ketika kita mengaku seorang Nabi? Pertama, salah satunya adalah alhamdun. Alhamdun itu adalah selalu memuji. Yahmaduna su'udan wa hubutan ala kulli hal. Jadi Rasulullah SAW itu jika mendapatkan sebuah kenikmatan dari Allah yang membuat Rasulullah itu senang, maka Rasul mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Itu. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Maha puji Engkau ya Allah, dengan nikmatmu sempurna amal soleh aku lakukan. Ya, nikmat semuanya akan sempurna. Tapi Rasulullah ketika mendapatkan sebuah ujian yang membuat beliau sedih, maka Rasul mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas kondisi apapun. Kemudian ada salah satu hadis ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk mencabut nyawa dari seorang anak itu. Setelah dicabut, kembali dia kepada Allah. Madza qala 'abdi, kata Allah. Apa yang dikatakan oleh bapaknya itu? Maksud abdi, hambaku tuh bapaknya itu. Qala hamidaka wastarja. Dia mengatakan hamidaka, maha terpuji engkau ya Allah, wastarja, dan dia mengucapkan kalimat istirja. Apa kalimat istirja? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tetap alhamdulillah walaupun anaknya itu dicabut nyawanya oleh Allah. Alhamdulillah ala kulli halin, tsumma innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah? Ubnu lahu baitan fil jannah. Buatkan bagi dia rumah di dalam surga. Wasammuha bi baitil hamd, dan kasih nama tuh apa rumahnya dengan rumah pujian. Jadi kapanpun kita alhamdulillah. Kehujanan alhamdulillah ala kulli hal. Kayak kehujanan masa gitu, apalagi yang menguntungkan, dapat orderan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat, gitu kan. Tadi nyari aduh alhamdulillah ya Allah, nanti sesat mungkin yang masuk kuburan, alhamdulillah ala kulli hal. Ketemu alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kenapa aneh ketemu dia, aneh jadi aneh. Luar biasa tuh. Jadi nggak pernah ngeluh. Yang kedua adalah yashudduna awsatuhum. Yashudduna awsatuhum itu adalah yashudduna awsat, maksudnya mengencangkan ini nih, ikat pinggang. Artinya adalah umat Nabi Muhammad itu selalu menjaga aurat. Jadi orang Islam itu melaksanakan Islam bukan seenak dia, tapi semampunya. Beda kan seenak sama semampunya. Soal seenaknya, aturan udah ada, dia lakukan seenak dia. Sholat 5 waktu ya semau dia aja, mau kapan. Kemudian puasa dan sebagainya, seenak dia aja. Tapi kalau semampunya, maksimal dulu. Seperti tadi ya, baca Quran ya. Yang Ustaz Tili bilang, segitu ya udah segitu aja. Tapi nggak ada keinginan gitu. Padahal sebetulnya bisa lah. Cuma kalau ketika udah mentok, Rasulullah mengatakan mastata'tum. Wa ma nahaitukum anhu fantahu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang, nggak ada kompromi lagi. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu makan harta saudaramu dengan cara yang batil. Wala taqtulu anfusakum. Janganlah membunuh dirimu.
Wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Janganlah kamu membunuh anakmu dikarenakan kamu takut miskin gitu. Wala taqrabu zina. Udah nggak ada istilahnya. Aneh nggak enak nih kalau nggak ngebunuh. Aneh nggak enak nih kalau misalnya nggak berzina. Nggak ada. Tapi apa yang aku perintahkan sesuai dengan kemampuan. Tapi nggak boleh ditinggalin sesuai kemampuan. Rasul. Untung bilang mastatotu. Wa mana yatukum anhu fantu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastatotu. Kalau misalnya mastatotumnya dicoret, berabe kita. Kudu dilakukan. Harus begitu ya, kudu, nggak ada kompromi lagi. Makanya Rasul mengatakan inna hadza dinun yusrun. Sesungguhnya agama ini adalah mudah. Ya, wa syari'atu kullaha sahlah, dan syariat dalamnya itu adalah mudah. Kamilah, sempurna, wasamhah, penuh toleransi. Yasirun ala ma yassarallahu alaihi ta'ala, dan Allah akan memudahkan bagi siap hambanya yang melaksanakan syariat itu. Jadi kalau misalnya udah azamnya tinggi melaksanakan itu, Allah udah bismillah aja lah, pasti Allah mudahkan. Yasudduna awsatuhum. Kemudian wa yutahhiruna atraf. Umat Nabi Muhammad cirinya itu selalu bersih-bersih. Caranya dengan wudu. Ada nggak umat yang lain kalau misalnya ketika mau beribadah harus bersih dulu? Kayaknya nggak ada. Apa ya, mau Buddha, mau Kristen, Protestan, Hindu, apa nggak ada, masuk aja deh. Kalau kita masya Allah cuci ini cuci itu, cuci ini cuci itu, sampai dijadikan sebagai alasan bahwa orang Islam itu nggak bakalan kena COVID, nggak bakalan bersih. Itu alasan yang kayak dibuat-buat itu. Pokoknya itu mah ketaatan aja sama Allah, bahwa Allah memberikan aturannya melalui nabinya seperti itu. Ya, yang wudhu juga kena COVID juga, gitu. Cuma memang cirinya bahwa orang Islam itu bersih dengan air Yusuf. Kemudian ada fadilah-fadilah ketika kita wudhu kan, kalau misalnya kita mencuci tangan kita, maka terhapus dosa-dosa dari kesalahan tangan. Mencuci wajah kita, terhapus kesalahan dari wajah kita, mata kita. Ila akhir qatril ma, sampai terakhir tetesan akhir. Yashudduna awsatuhum, yutahhiruna atrafuhum, shaimuna bin nahar ruhbanan bil lail. Jadi puasa pada siang hari, laksana rahib pada malam hari. Puasa itu maksudnya ketika kita bekerja, kita nggak tamak sama dunia. Dia cenderung untuk mengosongkan perutnya. Memang dalam syariatnya puasa di bulan Ramadan, kemudian sunnah-sunnahnya. Tapi secara filosofinya, dia itu tidak serakah tamak terhadap dunia. Gitu. Jadi dunia itu sekedarnya aja lah. Maaf ya. Nabi itu bisa aja kaya, tapi Nabi bersahaja. Adapun ada sahabat yang kaya, Nabi nggak ngelarang. Nah sekarang ada orang yang kita harus kaya. Gimana tuh kalau gitu? Nabi nggak bilang kita harus kaya, tapi kalau ada orang kaya, Nabi nggak ngelarang. Untuk apa sih kita nyari harta? Untuk bisa infak itu doang lah. Infak kita sedekah kepada istri kita, kepada yang lain. Tapi kalau misalnya kita harus kaya, kayaknya belum pernah nemuin. Walaupun memang ada doanya, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, berikan aku petunjuk, wat tuqa dan ketakwaan, wal afaf. Afaf itu artinya dia tidak membutuhkan orang lain. Wal ghina dan kaya. Kemudian juga dalam hadis qudsi yang lain, ya bani Adam, afrig atau tafarrug li ibadati, gitu ya. Maksudnya pusatkanlah kehidupan kamu hanya untuk beribadah kepadaku. Jika kamu melakukan hal itu, kata amla'u sodroka bil ghina wa asyadu faqra. Jika kamu pusatkan kehidupanmu untuk hanya beribadah, maka aku akan isi sodroka, dadamu, dengan sebuah kekayaan, dan akan aku tutup kefakiran. Wa in lam taf'al, jika kamu tidak melakukannya, maka mala'tu sodroka syughlan, aku akan isi dadamu dengan sebuah kesibukan. Walam asyadu faqra, dan aku tidak menutup kefakiran. Jadi Allah merintahkan, udah ente ibadah aja. Kalau ente udah ibadah, gitu ya, maka aku akan isi dengan kekayaan hati, gitu ya. Dan juga akan aku tutup kefakiran. Artinya hatinya kaya itu maksudnya gimana nih hatinya kaya? Jadi hatinya luang, lapang lah, nggak sempit gitu.
Jadi apa bahasa apa nothing tulus ya, apa bahasa Ustaz? Bahasa apa Ustaz? Pokoknya hatinya tuh lega gitu orang yang selalu ibadah itu. Legowo lah. Legowo, dan janji Allah akan aku tutup kefakiran. Tapi kalau misalnya ente nggak lakukan itu, nggak ibadah, akan aku isi hatimu dengan kesibukan. Sibuk dia, akan tapi aku tidak menutup kefakirannya. Jadi dia sibuk tapi kagak kaya-kaya gitu. Nah, kemudian Rasul mengatakan, ya Allah mengatakan, ya bunayya udzukurni ba'da salatil fajri sa'atan wa ba'da salatil asri sa'atan ukaffika ma bainahuma. Wahai hambaku, kata Allah, ingatlah kepadaku setelah sholat subuh sejenak dan juga setelah sholat asar sejenak. Aku akan cukupkan di antara keduanya. Itu kata Allah. Jadi sebetulnya kadang-kadang kan, kalau misalnya nggak kerja nggak kaya dong, gimana? Kalau misalnya nggak pinjam nggak punya dong. Kadang-kadang begitu. Tapi itu janji Allah tuh. Kalau ente ibadah, ingat sama Allah, adalah hasilnya. Walaupun ente ya kerja, cuma kerja tuh bukannya untuk mencari kekayaan, untuk kebutuhan aja. Allah mudahin tuh gitu, Allah mudahin. Artinya biharalikan harumika. Nah, soalnya ada juga seperti itu. Artinya mensiwa. Aman siwa gitu. Artinya bukannya kita abis itu nggak kerja, Nabi juga kerja ya. Tapi ketika jadi Nabi udah nggak kerja lagi kan. Kerjanya adalah untuk sengketa umat aja. Nabi nerima apapun. Sampai ada sahabat yang menunggu Nabi 3 hari dapurnya nggak ngebul. Gitu, Nabi. Yashudduna awsatuhum yutahhiruna atrafuhum shaimuna bin nahar ruhbanan bil laksana rahib pada malam hari. Emang pada malam hari ini ada seorang sahabat kan gitu ya. Jadi orang muslim itu kalau misalnya siang udah kayak singa lapar. Tapi kalau misalnya malam seperti rahib. Seperti lembah. Suaranya mendengung. Dengung dari apa? Dari zikir dia malam-malam itu. Dari baca Qur'annya itu. Itu biasanya Rasul bisa menandakan dari tenda-tendanya orang-orang Yaman. Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari. Kemudian siapa lagi itu yang Asy'ari itu. Abu Musa Al-Asy'ari sama yang baru masuk Islam Abu Hurairah itu dari Al-Asy'ari juga, dari Yaman. Hurairah itu. Kemudian wayaqbalu minhumul yasir. Ciri umat Nabi itu adalah walaupun amalnya sedikit, jika dia ikhlas akan diterima oleh Allah. Jadi nggak perlu banyak-banyak, sedikit ikhlas diterima oleh Allah. Wa udkhiluhumul jannah bi syahadatin la ilaha illallah. Dan akan dimasukkan mereka ke dalam surga. Akan tapi caranya adalah dia harus bersyahadat la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Nah, umat Nabi begini ini sampai ngiri Nabi Musa. Ya Rabb, ij'alni nabiyyan min tilkal ummah. Ya Rabbi, jadikan aku menjadi seorang nabi dari umat itu deh. Hebat amat tuh umat tuh. Apa kata Allah? Nabiyuhum minhum. Nabi mereka dari kalangan mereka, bukan dari kamu. Kamu mah belum ada. Gitu. Kalau gitu, ij'alni ummatan min dalika nabi. Kalau gitu jadikan aku umatnya dah. Istaqdamta wastakharta. Kamu belum ada. Kamu apa mereka umat-umat terakhir. Kamu belum ada, kamu belum bisa gitu. Walakin kata Allah, sa'ajma'u bainaka wa bainahu fi daril jalal. Akan tapi aku akan kumpulkan kamu dan dengan Nabi dan juga umatnya nanti di daril jalal, di surga. Jadi Nabi Musa aja dia pengen banget jadi umatnya Nabi. Dan juga jadi nabi dari umat itu. Jadi dari nabinya udah luar biasa, juga dari umatnya juga diperbutin sama Nabi. Memang Nabi Musa punya umat kan yang luar biasa ngeyelnya gitu kan. Ketika Nabi Muhammad SAW itu Isra Miraj, diperlihatkan bahwa Nabi Musa itu sedang duduk bersandar di sebuah pohon dengan badan yang gelap gempal. Gelap gempal bisa jadi badannya kekar, gelap gempal. Itu divisualkan seperti itu. Ya gimana nggak hebat? Seperti sekali mukul langsung mati orang. 10 orang baru bisa mindahin batu dia tangan. Itu Nabi Musa. Maka mungkin dia kalau bisa ingat-ingat umat, ya susah banget umat gua.
Nah itu umat enak-enak banget udah jadiin deh jadi udah nggak bisa nanti umat itu nanti terakhir. Bila ketemu nabinya juga tahu. Nah soalnya gitu ya, masya Allah. Oh dia dirinya susah. Jadi itulah salah satu memang yang harus kita tanam dalam diri kita. Jadi bukan hanya sekedar seremoni saja Maulid Nabi itu. Boleh nggak bersolawat? Bagus solawat itu. Tapi belum cukup hanya solawat saja. Apa bukti? Apa gunanya solawat kalau antum ketika acara dari pagi sampai dari malam sampai pagi, tapi besok subuhnya antum kagak sholat di masjid, gitu kan? Mau jadi umat Nabi, istilah kata Nabi kalau ada mau malu, ngaku jadi umat, malu umat gue masa kayak begini, gitu kan? Sholawat iya sholawat. Ketemu salah nabi. Gitu kan. Tapi sholat kan. Jadi sunnahnya diangkat, wajibnya ditinggal gitu. Sama aja ente kehilangan palu, ngambil jarum kehilangan gitu. Nah itu. Jadi memang kita anggap baiklah mereka bersolat bagus, walaupun di sana dibacain Simtuduror gitu kan, sejarah-sejarah nabinya, menebar janji dan sebagainya. Itu bagus, cuma lebih bagus lagi kalau misalnya ada seorang habib mengatakan bapak aneh dulu ngasih baca buku Simtuduror itu ada artinya. Jadi bukan hanya bahasa Arabnya doang, hanya bukan meriah-meriah yang tahu kiainya doang gitu. Tapi kalau bisa masa 2 bait dibaca artinya apa. Walaupun memang kita ketemu lagi ya besok ya. Makanya Maulid Nabi kan mau tanggal berapa aja dulu kan, karena memang tanggalnya itu masih diperselisihkan. Safir Rahman Al-Mubarak Furi 9 Rabiul Awal. Tahun. Iya, dan Rabiul Awal. Syekh Ibnu Hisam 12 Rabiul Awal. Sama yang lain-lainnya. Makanya tapi Rabiul Awalnya itu sudah jelas. Kemudian hari Isninnya sudah jelas. Dzaka yauma wulidtu wa yauma bu'ithtu au anzala fihi alayya. Pada hari itu yaitu hari Senin aku diangkat oleh Allah, kemudian aku dilahirkan. Kemudian pada hari itu anzala alai, maksudnya diturunkan Al-Qur'an kepada aku hari Senin. Cuma tanggalnya tanggalnya mau wallahu alam, karena memang penanggalan tahun itu kan adanya bukan pada zaman Nabi, pada masa siapa Umar, pada masa Umar bin Khattab. Dan juga kalau misalnya dihitung tahunnya kelahiran Nabi sampai sekarang bukan 1444, sekarang 1444 kan, harusnya tambah 53 lagi, karena penentuan daripada tanggal tahun itu kan ketika hijrah. Nah ini Nabi lahirnya berarti mundur 53 tahun. 53 tahun di sini maksudnya kan 10 tahun 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah Nabi dianggap menjadi Nabi umur 40 tahun. 40 tahun tambah 13 tahun 53. Hijrahnya baru terhitung di situ. Berarti 1444 tambah 53 berarti berapa? 1490 ya 97. Kadang-kadang 44 tahun yang lalu Nabi dilahirkan. Itu penentuan tahunnya itu mah. Gitu. Terus tambah 53 tahun. 14 abad yang lalu. Kurang lebih gitu kan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu aja para hamba Allah. Karena tidak berpanjang kalam sebagai refleksi kita untuk sama-sama mencintai Nabi kita Muhammad SAW yang juga beliau sangat cinta kepada kita. Semoga kita dikumpulkan bersama beliau. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, almar'u man ahabba ilaihi yaumil qiyamah. Seorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya nanti. Kita cinta kepada Rasulullah, insyaallah kita cinta. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Takbir. Allahu akbar.